55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Baik, rekan-rekan media sekalian, pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Dan tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani dan Des Tenaga Kerja Polri, dan penasihat khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Dari hasil pembicaraan tadi ada beberapa hal yang masing-masing pihak akan menyampaikan supaya kemudian masyarakat tahu dan para pekerja juga dapat lebih jelas. Waktu kami persilakan kepada Mensesnek selaku Satgas mitigasi PHK. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dasko, Pak Dirjen Pimpinan DPR dan Pak Menaker, Bang Andi Gani, Pak Said Iqbal, kemudian dari teman-teman Des Ketenagakerjaan Polri dan seluruh teman-teman wartawan yang kami hormati. Jadi hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Saya kira itu dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya Pak Dasko. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih teman-teman media. Baik, jadi nanti Satgas mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Samsurijal. Dan tadi mengenai masalah suplai gas dan lain-lain mungkin dari pihak Serikat Pekerja akan menyampaikan. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dasko. Teman-teman pers yang saya hormati, rapat tadi berjalan sangat efektif karena memang Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150.000 pekerja. Tapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat. Dan hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa Ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian. Karena itu kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuan ini, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih.
Baik, bisa dilihat bisa press conference terkait dengan DPR telah terima perwakilan buruh. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan, jadi teman-teman serikat buruh dan kemudian juga atas kesepakatan beberapa menteri terkait dan termasuk juga atas seizin Bapak Presiden, memang ini perjalanan kurang lebih 1 tahun dalam proses pembentukan Satgas Mitigasi Bencana. Kemudian semua bersepakat memohon kami untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK. Oleh karena dianggap kita dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait. Nah, namun secara formal kami mohon waktu karena masih akan kita sempurnakan, karena kita juga ingin mengajak bergabung teman-teman di Des Ketenagakerjaan yang sudah ada di kepolisian, supaya ini bisa kita satukan, semua kita bekerja bersama-sama untuk melakukan satu tentu melakukan monitoring dan kemudian bersama-sama ya saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK. Nah, salah satu langkah konkret pagi hari ini tadi sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah kejadian sekian tahun yang lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu persatu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah misalnya tadi suplai bahan baku, misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yang itu adalah konflik internal manajemen perusahaan. Tetapi apapun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi. Mas, saya kira begitu. Kalau untuk tren dari PHK-nya sendiri sejauh ini dari catatan teman-teman Satgas ada berapa banyak sejauh ini dan dari sektor mana? Apakah merata di banyak sektor atau ada kecenderungan di sektor tertentu, Mas? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, jadi memang karakteristiknya tidak kepada satu sektor tertentu karena problemnya juga bermacam-macam. Ada yang memang misalnya demand-nya turun, ya, permintaannya turun. Ada juga tadi yang bermasalah terhadap modal yang itu modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah. Nah, ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya. Padahal sebetulnya perusahaannya perusahaan sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankannya ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan. Tapi trennya meningkat atau ada penurunan? Tidak. Kalau yang ada potensi meningkat yang berkaitan dengan masalah suplai bahan baku ya, yang karena itu terpengaruh juga oleh harga dunia atau faktor geopolitik satu. Kedua juga ada faktor manajemen di internal kita sendiri. Misalnya contoh gas itu juga ada beberapa yang di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak ada masalah karena sumber bahan bakunya tidak terjadi masalah teknis. Nah, tapi ada di Jawa Barat yang sumber gasnya ini terjadi kendala teknis. Jadi memang satu persatu kita pelajari dan kita cari jalan keluarnya. Oke, cukuplah kalau yang itu cukuplah. Banyak sekali nanti yang ini.
Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh teman-teman yang memang turun ke lapangan bahwa rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda, artinya tidak terjadi pemindahan ke Vietnam. Inilah yang salah satu tugas dari tim Satgas Mitigasi Bencana ya berusaha untuk sedini mungkin melakukan deteksi, sedini mungkin melakukan mitigasi dan mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang timbul karena dua perusahaan otomotif itu berpindah karena prinsipal atau investornya yang memutuskan ingin mengurangi atau ingin memindahkan investasinya. Jadi memang sekali lagi permasalahan dari setiap perusahaan-perusahaan itu memang berbeda-beda gitu. Ya. Pasti. Kalau kita bicara ekonomi, semua faktor saling berkaitan ya. Meskipun sekali lagi bukan itu kemudian menjadi alasan ya. Semua kita coba benahi, semua kita coba perbaiki. Oleh karena itulah juga kami berkoordinasi dengan Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi untuk termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk memetakan komoditi-komoditi atau bahan baku apa saja yang kita sampai hari ini masih tergantung dari impor. Nah ini yang harus kita pastikan untuk kita bisa sesegera mungkin mengurangi ketergantungan dari impor itu. Itu salah satu cara untuk memastikan pasokan bahan baku tersedia di dalam negeri. Ya. Soal manajer Polres tadi Mas sedikit klarifikasi